Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Setiadi, kelas Nautika Hotel, absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Gen AI. Pengertian Gen AI. Gen AI adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu meniru, mensimulasikan, dan menjalankan fungsi kecerdasan manusia. Fungsi tersebut meliputi kemampuan berpikir logis, belajar dari pengalaman, memahami bahasa, mengenali pola, mengambil keputusan, serta memecahkan masalah secara mandiri. AI bekerja dengan mengolah data dalam jumlah besar menggunakan algoritma dan model matematis tertentu, sehingga sistem dapat belajar dan meningkatkan kinerja seiring waktu tanpa harus diprogram ulang secara manual. Sejarah singkat AI. AI pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950 oleh Alan Turing melalui makalahnya yang membahas apakah mesin dapat berpikir, yang kemudian dikenal dengan Turing Test. Pada tahun 1956, istilah AI secara resmi diperkenalkan oleh John McCarthy dalam konferensi Dartmouth, yang menjadi tonggak awal perkembangan AI sebagai bidang ilmu. Pada periode 1970 sampai 1980-an, AI berkembang melalui sistem pakar yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan di bidang medis dan industri. Namun, keterbatasan teknologi saat itu menyebabkan perkembangan AI sempat melambat. Memasuki abad ke-21, kemajuan teknologi komputer, ketersediaan big data, serta perkembangan machine learning dan deep learning membuat AI berkembang sangat pesat dan mulai diterapkan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Cara kerja AI. AI bekerja dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti teks, gambar, suara, dan angka. Data tersebut kemudian diproses dan dianalisis menggunakan algoritma tertentu untuk menemukan pola. Melalui proses pelatihan, sistem AI bekerja dari data dan mampu memberikan prediksi, rekomendasi, atau keputusan seiring bertambahnya data. Performa AI akan semakin meningkat. Penerapan AI. AI diterapkan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, industri, transportasi, keamanan, dan pelayaran. Dalam pelayaran, AI digunakan untuk navigasi cerdas, prediksi cuaca, penghindaran tabrakan, serta pemantauan kondisi mesin kapal secara real time. Manfaat dan kegunaan AI. 1. Di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan yaitu pembelajaran adaptif sesuai kemampuan siswa, asisten belajar digital, dan deteksi plagiarisme. 2. Di bidang kesehatan yaitu diagnosis penyakit berbasis data, analisis citra medis, dan pengembangan obat. 3. Di bidang bisnis dan ekonomi yaitu analisis pasar dan perilaku konsumen, otomatisasi layanan pelanggan, dan prediksi tren bisnis. 4. Di bidang industri yaitu robotika dan otomasi pabrik, kontrol kualitas produk, dan manajemen rantai pasok. 5. Di bidang keamanan dan pemerintahan yaitu deteksi kejahatan siber, sistem pengawasan pintar, dan analisis data kependudukan. Jenis-jenis AI berdasarkan tingkat kecerdasan. 1. Artificial Narrow Intelligence atau disebut ANI.
AI dengan kemampuan keterbatasan pada satu tugas tertentu. 2. Artificial General Intelligence atau disebut AGI. AI dengan kecerdasan setara manusia atau masih dalam penelitian. 3. Artificial Super Intelligence atau disebut ASI. AI dengan kecerdasan melebihi manusia atau teoritis. B. Berdasarkan teknologi. 1. Machine Learning. 2. Deep Learning. 3. Natural Language Processing. 4. Computer Vision. Kelebihan AI. 1. Efisiensi tinggi. 2. Akurasi tinggi. 3. Konsistensi kinerja. 4. Skalabilitas. 5. Kemampuan belajar berkelanjutan. Kekurangan dan tantangan AI. 1. Ketergantungan pada data berkualitas. 2. Biaya implementasi tinggi. 3. Risiko pengangguran. 4. Masalah etika dan privasi. 5. Kurangnya kreativitas dan empati. Peran manusia dalam penggunaan AI. Peran manusia dalam penggunaan AI sangat penting dan tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Manusia berperan sebagai perancang, pengembang, dan pengendali sistem AI, mulai dari menentukan tujuan, memasukkan data, hingga mengawasi cara AI bekerja. Selain itu, manusia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa AI digunakan secara etis, adil, dan tidak merugikan pihak tertentu, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan banyak orang. Manusia juga berperan dalam mengevaluasi hasil yang diberikan AI, karena sistem AI dapat melakukan kesalahan dan menghasilkan keputusan yang bias jika data yang digunakan tidak tepat. Dengan demikian, AI seharusnya diposisikan sebagai alat bantu yang mendukung kemampuan manusia, bukan sebagai pengganti peran manusia, sehingga kolaborasi antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan dapat menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Perkembangan AI di masa depan. Perkembangan AI di masa depan diperkirakan akan semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi komputasi, ketersediaan data dalam jumlah besar, dan peningkatan kemampuan algoritma. AI tidak hanya akan digunakan untuk membantu pekerjaan teknis, tetapi juga akan semakin terlibat dalam pengambilan keputusan strategis di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, industri, dan pemerintahan. Sistem AI di masa depan diprediksi akan menjadi lebih adaptif, cerdas, dan terintegrasi dengan teknologi lain seperti Internet of Things atau IoT dan komputasi awan, sehingga mampu memberikan solusi yang lebih cepat dan tepat. Namun, perkembangan ini juga menuntut kesiapan manusia dalam hal keterampilan, etika, dan regulasi agar AI dapat berkembang secara seimbang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan manusia. Dampak AI bagi kehidupan. AI memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, AI mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja karena dapat mengolah data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat, membantu pengambilan keputusan, serta mempermudah berbagai aktivitas di bidang pendidikan, kesehatan, industri, transportasi, dan layanan publik. AI juga mendorong inovasi teknologi dan menciptakan cara kerja baru yang lebih efektif. Namun, di sisi lain, penerapan AI menimbulkan tantangan seperti potensi berkurangnya lapangan pekerjaan akibat otomatisasi,
risiko pelanggaran privasi dan keamanan data, serta permasalahan etika akibat bias sistem dan ketergantungan manusia pada teknologi. Oleh karena itu, penggunaan AI perlu dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal tanpa menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat. Penerapan dalam bidang pelayaran. AI di bidang pelayaran digunakan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan ketepatan operasional kapal. AI dimanfaatkan dalam sistem navigasi cerdas untuk memprediksi cuaca dan gelombang laut, menghindari tabrakan, serta menentukan rute pelayaran yang paling efisien. Selain itu, AI juga digunakan untuk memantau kondisi mesin kapal secara real-time, mendeteksi kerusakan lebih dini, serta mengoptimalkan penggunaan bahan bakar sehingga biaya operasional dapat ditekan dan risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Kesimpulan, AI merupakan teknologi revolusioner yang mampu mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dengan pemanfaatan yang tepat dan pengawasan yang baik. AI dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat, namun tanpa regulasi dan etika yang jelas, AI juga dapat menimbulkan berbagai risiko. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf.